Dari situlah saya mulai mental dari Habib Rizik Syihab. Yang awalnya saya kagum. Kagum saya setengah mati kepada Habib Rizik Syihab dulunya. Setengah mati. Tapi ketika saya melihat ceramah tersebut, hilang seketika. Gak ada lagi respect-respect. Setengah mati, kenapa saya menyebut setengah mati? Saya semakin jijik, teman-teman. Saya semakin miris. Saya semakin sedih dan semakin geleng-geleng lah pokoknya saya. Yang dimana di sini ada suatu video yang membuat saya tergugah untuk memberikan tanggapan secara serius ya teman-teman. Yang dimana mereka ini memang benar-benar gedabrus hidupnya. Banyak oknum-oknum habaib ini yang sangat-sangat gedabrus hidupnya. Memberikan doktrin kepada umat yang... Dan lucunya banyak yang percaya. Sangat-sangat heran. Yang dimana kalau kita menyaksikan orang ketika berbicara harus disesuaikan dengan dalil. Kalau kita mau berbicara tentang Nabi Adam misalkan. Nabi Adam alaihissalam di dalam hidupnya di dunia hampir 1000 tahun. Seperti Nabi Nuh ya. Ada. Namun setelah kita menyaksikan di zaman atau di masa Nabi Muhammad SAW. Rata-rata manusia hidup hanya sampai 60, 70. Bahkan untung-untung ada yang sampai 100. Tapi berbeda dengan para habaib. Karena mereka ini punya karomah, punya kemuliaan nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Umur mereka bisa panjang teman-teman. Ada yang mengaku atau diakui berumur 300 tahun. Ada amalan. Dan karena mereka juga punya amalan anti mati. Kemudian ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul 'Arsyil 'Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadirin, kami mendapat ijazah baru-baru ini dari Al Habib Umar untuk membaca Ya Latif 129 kali. Mereka punya amalan anti mati teman-teman. Baca ini maka kamu tidak akan mati kecuali ingin mati. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Betapa suntulonya ketika kita melihat kehidupan Al-Husain, Al-Hasan, yang salah satunya mati dipenggal, yang satunya mati diracun. Ali bin Abi Thalib mati ditusuk. Umar, Utsman juga demikian. Fatimah mati dalam keadaan sakit karena menahan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hal-hal yang di zaman sahabat mereka hidupnya normal. Tapi ketika kita menjumpai cerita-cerita dari habaib, banyak yang tidak normal. Hai anak-anakku, sampai mana ilmu kalian? Terbang satu-satu, tembus genteng teman-teman. Dan ada yang percaya. Turun rantai emas dari langit, percaya. Hujan susu dari langit, percaya. Dan mereka punya dalil, pendalilan teman-teman. Cocok logi namanya. Agar kesaktian, khurafat yang diceritakan oleh para junjungan mereka bisa dibenarkan. Banyak pembelaan mereka. Bahkan saking ingin membelanya khurafat para habib, Gus Ajir kemarin memberikan pembahasan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana katanya dia bisa membelah diri. Padahal itu jin yang mau memfitnah Syekhul Islam. Terus Syekh bin Bas yang punya murid, yang dimana muridnya itu dari kalangan jin dan bisa memancangkan tangan jin loh. Jangankan memancangkan tangan, mau ngilang pun jin bisa. Nembus tembok bisa, terbang bisa, namanya jin. Tapi diceritakan kalau itu adalah suatu khurafat katanya. Sontoloyo memang. Dan sekarang saya lagi-lagi ingin mengajak kalian berpikir dengan satu khurafat yang sangat-sangat parah, yang dimana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan nasab mereka, mengagungkan klan mereka. Habib lagi, Habib lagi. Yahudi, engkau tidak akan wafat kecuali masuk ke dalam ajaran Islam. Yahudi percaya dengan omongannya Sayyidina Ali. Jadi ada cerita bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ngomong kepada orang Yahudi begitu ya, bahwa engkau Yahudi tidak akan mati kecuali sebelum masuk Islam. Jadi selama dia kafir, hidup sepanjang dia mau teman-teman. Hidup sepanjang dia mau. Dengarkan. Nggak masuk Islam, biar panjang umur. Sampai umurnya 100 tahun. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 tahun lebih. 1300 lebih. Sontoloyo. Ya. Jadi usianya si Yahudi itu 1300 tahun. Lebih dari 1000 tahun teman-teman.
Karena ucapan Sayyidina Ali tadi. Coba lanjut dulu. Sia saja bagi Allah mau Bagi menjadikan orang umurnya 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. 2000. Allah. Ini yang tadi ditemui oleh Al-Imam Al-Qutub. Oh, Al-Imam Al-Qutub. Pokoknya ditemui kutub, teman-teman. Kutub menurut mereka ini ya. Al-Habib Idris. Habib lagi. Jadi wali kutub ini adalah dari kalangan Habib. Sekarang kan wali kutubnya ini. Yang melotot-melotot melihat Nabi itu. Oh, pada zaman itu Habib Idrus. Idrus siapa ini? bin Husain Al-Idrus. Al-Idrus. Idrus, Al-Idrus, teman-teman. Berapa sangat-sangat tua begitu masuk ke tempat yang Sangat-sangat tua. si Yahudi ngomong, aku mencium bau Ali bin Abi Thalib katanya. Sampai dia Islamkan karena sudah terlalu panjang umur, dia Islamkan oleh Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Dia Islamkan, masuk ke dalam Islam, tidak lama Yahudi tadi wafat. Wafat, teman-teman, dalam kondisi berumur berapa tadi? 2000 tahun. Karena terakhir dia menyebut kalimat 2000 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib wafat pada 661 Masehi, teman-teman. Ingat Masehi nih. Pada tahun 6601 Masehi. Ali bin Abi Thalib wafat. Jadi perjalanan sampai sekarang sudah tidak sampai 2000 tahun. Dari tahun 6000 ke tahun 1000 saja cuma 400. Ya, itu 1000 Masehi. Belum lagi ke 2000 Masehi. Kalau ke 2000 Masehi 1400 tahun. Ya, ditambah 25 tahun sampai sekarang. Jadi sekitar 1500 tahun yang lalu sudah. Perhatikan baik-baik. 1500 tahun. Sedangkan si Yahudi tadi berumur 2000-an. Ya, berumur 2000-an. Berarti over 500 tahun. Dan cerita seperti ini ada yang percaya. Bagaimana mungkin di zaman Ali bin Abi Thalib sampai dia berumur 2000 tahun, seharusnya ketemunya di masa depan nanti masih pada tahun 2661. Dari tahun 661 ditambah 2000 tahun artinya 2661 tahun. Sekarang masih 2025, teman-teman. Ini apakah tidak ngibul namanya? Tidak ngibul namanya ini. Jelas sekali tadi dia menyebut 2000, angka 2000. Sia saja bagi Allah mau menjadikan orang umurnya 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Itu Allah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan cerita seperti ini masih ada yang percaya. Untuk mengagungkan klannya, Habib Al-Imam Al-Qutub, Habib Idrus Al-Idrus, Sontoloyo pokoknya. Menjumpai dia lalu mengislamkan dia, mati pada usia 2000 tahun. Kapan yang bertemu? Ini masih tahun 2000. Masih kurang 600 tahun lagi untuk mencapai 2000 tahun itu. Apakah tidak ngibul? Ketika kita mengajak kalian berpikir seperti ini, sekonyong-konyong kalian percaya, itu kaum Sontoloyo, kalian kemana akal kritisnya? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Oh, jangankan seperti ini. Ya, jangankan seperti ini. Mi'raj 70 kali percaya mereka. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir cerdas. Ya, berpikir waras, doktrin-doktrin, dogma, dan ajaran-ajaran menyimpang yang dilakukan oleh Ba'alawi. Saya sebenarnya ingin menyebut sekali kalian itu oknum. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya oknum yang menceritakan hal-hal khurafat seperti ini, saya semakin ragu apakah benar kalian itu hanya oknum. Sampai kepada Habib Rizik pun seperti itu. Yang dimana Habib Rizik Syihab juga pernah menceritakan untuk membedakan hadis maudhu, hadis dhaif, hadis sahih dengan melihat cahaya dari mulutnya. Kalau mulutnya keluar cahaya terang, sahih. Kalau cahayanya redup, dhaif. Kalau tidak ada cahaya sama sekali, maka maudhu. Katanya begitu. Dan bagaimana kita sebagai umat muslim mau percaya sekonyong-konyong seperti itu? Sedangkan Imam Bukhari saja, untuk mendapatkan satu hadis, dia harus menempuh ke berbagai macam negeri. Menghabiskan harta, naik kapal, naik onta, jalan kaki, dan lain sebagainya. Dan ketika melihat seorang ulama yang dikatakan ulama, didatangi sama Imam Bukhari, dan ulama tersebut dilihat kurang jujur. Pernah mempermainkan onta, diberi makan, lalu ditarik. Diberi makan, lalu ditarik. Al-Imam Bukhari ketika melihat fenomena seperti itu, langsung berbalik arah, tidak mau ngambil ilmu dari orang tersebut. Karena apa? Jangankan manusia, hewan saja dipermainkan. Begitu katanya dari kisah tersebut. Itu saking hati-hatinya Imam Bukhari dalam mencari ilmu. Oh enggak, kalau bagi habaib teman-teman, duduk manis, begini coba. Apa? Hadis apa yang kamu tahu? Oh, gak usah jalan, gak usah mengorbankan harta, gak usah mengorbankan hidupnya, gak usah mengorbankan keluarganya. Duduk manis, ahli hadis suruh datang satu-satu. Coba dong sebutin hadis ini. Oh, keluar cahaya dari mulutnya. Oh, maudhu. Coba kamu. Oh, remang-remang, dhaif. Oh, kamu coba. Oh, cahayanya terang. Oh, ini sahih. Sontoloyo bener. Jadi untuk mendapatkan ilmu dengan mudah seperti itu. Karomah katanya. Apa-apaan ini. Dari situlah saya mulai mental dari Habib Rizik Syihab. Yang awalnya saya kagum. Kagum saya setengah mati kepada Habib Rizik Syihab dulunya. Setengah mati.
Tapi ketika saya melihat ceramah tersebut, hilang seketika. Gak ada lagi respect. Setengah mati, kenapa saya menyebut setengah mati? Karena dulu ketika Pilpres 2019, saya hampir gorok-gorokan leher dengan teman saya. Yang dimana dia mendukung Jokowi, saya mendukung Prabowo. Karena Prabowo adalah hasil ijtima ulama. Siapa ulamanya? Ya Habib Rizik. Hampir saya gorok-gorokan leher teman-teman. Setengah mati saya kagum kepada Habib Rizik. Tapi sekarang nol besar sekarang. Karena apa ya seperti ini rata-rata. Banyak yang jual khurafat di negara kita. Ngeri sekali. Silahkan kalian berpikir. Kalau tidak mau berpikir, buang saja isi otaknya. Ganti apa begitu? Ganti batu. Biar kepalanya makin membatu.